Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutiara Somikatika dengan NIM 3430200056 dari kelas 2B. Oke, video kali ini saya akan membahas mengenai keterampilan mengajar dalam praktek seputar peta dan globe. Oke, pertama itu ada keterampilan bertanya. Adanya kegiatan pembelajaran yang memberikan stimulus berupa pertanyaan yang dilontarkan oleh guru sesuai materi. Terus pertanyaan tersebut bisa berupa pertanyaan host yang kemudian disertai dengan adanya timbulnya respon atau umpan balik oleh siswa, yakni dengan menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya siswa yang masih bingung seputar peta dan globe itu menanyakan bagaimana sih cara yang paling tepat, paling efektif, paling baik dalam menggunakan peta dan globe. Keterampilan ini bertujuan untuk merangsang fungsi pikir siswa, terus mengembangkan keterampilan berpikir yang lebih kreatif, memfokuskan perhatian peserta didik, dan melatih peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapatnya. Oke, yang kedua ada keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan ini dapat membuat peserta didik konsisten dalam melakukan sesuatu. Keterampilan ini bisa dilakukan secara visual, misalnya secara lisan dan nonverbal, yakni berupa gerakan tubuh, mimik, dan sebagainya. Keterampilan ini berfungsi untuk membangkitkan semangat, terus memelihara sebuah perilaku positif, menumbuhkan rasa percaya diri, dan sebagainya. Dalam hal ini dapat berbentuk reward maupun punishment. Oke, yang ketiga ada keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan ini berkaitan dengan kreativitas guru dalam mengajar dengan berbagai variasi yang menarik perhatian peserta didik. Misalnya guru membawa kertas peta dan globe, atau bisa juga dengan membawakan buku peta dari perpustakaan sekolah yang akan dipinjam oleh siswa nantinya. Keterampilan ini juga dibutuhkan untuk mengusir rasa jenuh peserta didik. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Keterampilan ini merupakan keterampilan yang penyampaian materinya itu secara lisan dengan sistem yang urut kepada peserta didik supaya lebih memahami apa sih materi itu. Oke, yang kelima ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan ini dilakukan secara sistematis agar peserta didik lebih antusias saat sebelum pembelajaran dimulai dan juga akan berkesan setelah pelajaran selesai. Yang pertama itu keterampilan membuka, yakni usaha yang dilakukan di awal KBM untuk memusatkan perhatian siswa. Yang kedua itu keterampilan menutup, yakni kegiatan yang direncanakan untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar atau KBM. Oke, lanjut keterampilan mengajar yang keenam, yakni ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Dalam hal ini, pendidik dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam kelompok tersebut. Yang ketujuh, ada keterampilan mengelola kelas. Dalam hal ini, pendidik harus mampu menciptakan kondisi kelas yang kondusif untuk mengoptimalkan proses belajar yang lebih efektif. Misalnya, saat kegiatan praktik peta dan globe, ada beberapa siswa yang sedang berebut buku peta yang sudah dibagikan guru itu karena
adanya keterbatasan jumlah buku sehingga mereka berebut. Terus oleh karena itu seharusnya guru memberikan solusi dan pengertian pada peserta didik bahwa satu buku bisa digunakan untuk 2-3 atau bahkan 4 orang, sehingga dengan adanya kerjasama itu berbarengan menggunakan buku, praktik akan berlangsung dengan damai dan lancar. Oke, yang terakhir ke-8 yakni keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan ini untuk membuat kelas yang kondusif. Biasanya guru membuat kelompok kecil di dalam kelas. Setiap kelompok anggotanya memiliki kemampuan kognitifnya yang sepadan. Kemudian guru mendatangi tiap kelompok untuk memberikan sebuah bimbingan mengenai materi yang sedang dipelajari. Oke, begitulah 8 keterampilan mengajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.